Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama Steve Alex M. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan shader vGPU dan Zing. Jadi, mari kita simak videonya. Kelebihan shader vGPU. 1. Tidak lag. Jadi, kelebihan shader vGPU yang pertama adalah tidak lag. Walaupun HP kalian mempunyai RAM 2 GB, kalian tetap bisa menjalankan shader vGPU ini dengan lancar. Contoh, RAM 2 GB mendapatkan 10-40 fps, RAM 3 GB mendapatkan 31-74 fps, RAM 4 GB mungkin bisa mendapatkan 33-80 fps. Contoh lain seperti prosesor Qualcomm Snapdragon 439 RAM 3 GB bisa mendapatkan 73 fps. Prosesor Qualcomm Snapdragon 450 dengan RAM 2 GB mungkin bisa mendapatkan 30 fps. Dan makin tinggi RAM dan prosesor kalian, maka semakin tinggi juga fps yang kalian dapatkan. Kedua, grafik yang cukup oke. Untuk kelebihan shader vGPU yang kedua adalah performa grafiknya cukup lumayan. Walaupun shader ini ringan dan tidak lag, tetapi shader vGPU menawarkan grafik yang oke dan shadernya ringan. 3. Memiliki refleksi air. Nah, inilah yang disukai banyak orang. Shader vGPU ini menawarkan refleksi air yang realistik seperti di dunia nyata. Ada juga yang menambahkan fitur underwater acoustic, yaitu gelombang di bawah air. 4. Sudah ditambahkan awan. Shader vGPU semakin hari semakin realistik. Salah satu kerealistikan itu adalah sudah ditambahkan awan. Ya, walaupun awannya masih terbilang default, tapi ini sudah bagus. Mungkin di update selanjutnya shader vGPU ini memiliki awan yang cukup keren, dan mungkin juga akan ditambahkan motion blur. Kelima, smooth shadow. Kelebihan shader vGPU yang kelima adalah bayangannya sudah semakin smooth atau bugnya sudah semakin diperbaiki. Sebelumnya, bayangan dari shader ini masih memiliki bug, tapi sekarang bayangannya sudah semakin bagus. Keenam, memiliki fitur good race. Kelebihan shader vGPU yang terakhir adalah sudah ditambahkan fitur good race. Walaupun tidak sebagus shader Zing, tapi good race ini sudah oke. Selain kelebihan, shader vGPU ini juga memiliki kekurangan. Apa saja kekurangan itu? Mari kita simak. Pertama, bug di beberapa ponsel. Ya, shader vGPU ini memang memiliki bug di beberapa ponsel. Salah satunya adalah ponsel berprosesor MediaTek. HP yang memiliki bug seperti HP berprosesor MediaTek. Bugnya adalah garis-garis di air dan tanah, refleksi di tanah, dan beberapa bug lainnya. Kalau bug garis-garis itu biasanya di prosesor dengan GPU Mali, sedangkan bug refleksi di tanah itu di GPU Power VR. Sampai saat ini belum ada perbaikan bug tersebut. Ya, mau tidak mau kalian harus mengganti HP dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 439 ke atas. 2. Tidak berfungsi di prosesor MediaTek Helio P22. Jadi, bila HP kalian memiliki prosesor MediaTek Helio P22, jangan coba-coba menggunakan shader vGPU. Karena MediaTek Helio P22 itu memiliki komposisi yang berbeda dengan MediaTek Helio P35. Dan ketika kalian mencoba shader ini di prosesor MediaTek Helio P22, maka HP kalian akan hang atau tidak bisa dipencet. Oke, sekarang kita ke shader Zing. Kelebihan shader Zing. Pertama, grafik yang luar biasa. Ya, inilah grafik yang paling unggul dibandingkan dengan shader vGPU.
Grafik dari shader berbasis OpenGL 3.3.0 sampai 4.6.0 ini memang sangat mirip dengan dunia nyata. Contohnya seperti pewarnaan yang maksimal, pohon bergeraknya real, dan masih banyak lagi. 2. Underwater caustic. Shader Zing ini memiliki underwater caustic seperti di dunia nyata. Contohnya adalah underwater caustic dari Zeus Renewed Shader. Underwater caustic dari Zeus Renewed Shader ini seperti di dalam lautan. 3. Awan real. Ya, inilah yang disukai banyak orang. Awan dari shader Zing ini memang sangat mirip dengan dunia nyata. Contohnya saja awan dari Sildur Shader. Awan dari Sildur Shader ini mirip seperti awan cumulus. Contoh lain adalah awan dari Zeus Shader. Awan dari Zeus Shader ini mirip dengan awan Cirrus. 4. Good rays yang nyata. Tidak seperti shader vGPU, shader Zing ini memiliki good rays seperti di dunia nyata. Jika grafik kalian difansikan atau diindahkan, maka good rays akan terlihat sangat bagus. 5. Matahari dan bulan berbentuk bulat. Kelebihan yang selanjutnya dari shader Zing ini adalah memiliki matahari dan bulan berbentuk bulat. Mungkin nanti shader vGPU juga akan menambahkan fitur bulan dan matahari menjadi bulat. 6. Motion blur. Inilah yang paling saya sukai. Shader Zing memiliki fitur motion blur. 7. Refleksi block. Tidak seperti shader vGPU yang hanya memiliki refleksi di kaca saja, shader Zing ini memiliki refleksi di blok lain seperti besi dan berlian. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dari shader Zing ini. Mari kita simak. 1. Nge-lag. Nah, inilah yang paling ngeselin banyak orang. Shader dari Zing ini memang nge-lag untuk HP RAM 3 GB ke bawah. Jadi, kenapa lag? Karena shader dari Zing ini memiliki performa grafik yang maksimal. Contohnya, Sildur Shader Light sampai Medium itu untuk RAM 4 GB. Sildur Shader High untuk RAM 8 GB. Sedangkan Sildur Shader Extreme saya belum tahu. Itu mungkin untuk RAM 12 GB ke atas. Nah, kalau HP kalian prosesornya Qualcomm Snapdragon 439 sampai seri 600, sebaiknya jangan menggunakan shader dari Zing. Kalau HP kalian berprosesor Snapdragon seri 700 ke atas seperti Snapdragon 732G, Snapdragon 855 dan seterusnya, itu bisa menjalankan shader Zing dengan lancar walaupun sedikit lag. Jadi pastikan GPU HP Snapdragon kalian yaitu Adreno 618 ke atas. Kalau prosesor MediaTek yang tidak lag menjalankan shader Zing, biasanya MediaTek G series dengan CPU Mali seperti Helio G70, G80, G85, G90 dan seterusnya. Itu mungkin tidak akan lag. Jika mengikuti settingan tidak lag. Catatan, mungkin Android 11 tidak support. Tapi kalau ada yang support, silahkan tulis di kolom komentar beserta dengan spesifikasi HP kalian. 2. HP cepat panas. Ya, inilah kekurangan shader Zing yang membuat HP kalian mengalami overheat atau cepat atau panas berlebih. Jika suhu HP kalian mengalami peningkatan yang cukup signifikan, maka daya tahan baterai HP kalian juga akan semakin berkurang atau cepat habis baterai alias lowbat. Masalah lain dari HP cepat panas adalah daya kerja HP kalian akan menurun seperti jaringan lag, lama buka YouTube, lama buka Facebook dan yang lainnya. Nah, jadi itu tadi kelebihan dan kekurangan shader vGPU dan Zing. Semoga bermanfaat buat kalian. Ingatlah untuk menyayangi HP kita agar tidak cepat rusak dan tahan lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.